Mistiki Santa, ajaran mistik budi luhur agama leluhur Nusantara tasawuf jati Sunda. Terekod muli ke jati, mulang ke asal, perjalanan mistik kembali ke dalam diri, pulang ke asal sejatinya diri. Kembali ke jati diri Nusantara, jati diri tataran Sunda. Tasawuf jati Sunda, terekod muli ke jati, mulang ke asal, perjalanan mistik Ki Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara satu udara, sadulur sadayana, salam rahayu. Pada kesempatan konten mistik ini, Ki Santang ingin membagikan pengalaman mistik tentang Isra wal Mi'raj. Karena pada tahun 2025 yang akan datang bertepatan dengan bulan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Disitulah momen-momen semesta akan mengajak kita, mendidik kita dengan daya leluhurnya, mengantar kepada ke level kesadaran kita, ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, jangan sampai gagal paham. Saya ingin menceritakan proses mistik Isra wal Mi'rajnya, pengalaman saya. Ketika saya bermalam di makom Kanjeng Sunan Rahmat Suci Saibul Karomah, makom Godog. Ketika itu saya dalam keheningan alam bawah sadar saya bertanya, untuk apa saya itikaf di makam ini? Untuk apa saya jauh-jauh datang ke gunung ini? Setelah itu alam bawah sadar saya dikendalikan, diajak terbang dari Gunung Godog ke Gunung Jati, tempat makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan ketika itu alam bawah sadar saya dari Gunung Jati diajak terbang lagi ke Gunung Sanggabuana, sampai ke makomnya Mapraji Sakti. Setelah itu saya mendengar pesan tersirat, terdengar di alam bawah sadar saya kalam kalimat, di Godog di Gunung Suci, di Caruban di Gunung Jati, di Sangga di Gunung Sanggabuana. 4 bulan di Gunung Suci, 5 bulan di Gunung Jati, 9 bulan di Gunung Sanggabuana, di Sangga Mapraji Sakti. Asal suci kembali suci, yang suci kudu sakti, yang sakti mulih ke jati, mulang ke asal. Asal sejatinya diri berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesan mistik yang saya dapat ketika saya mengalami perjalanan Isra, perjalanan alam bawah sadar saya di malam hari, diterbangkan ke 3 gunung. Gunung Godog, Cirebon, Gunung Jati, kemudian Gunung Sanggabuana. Apa maksudnya? Maksudnya ialah gunung itu simbol kesadaran kita di dalam kandungan proses perjalanan kesadaran jiwa kita. Dari air mani digodok menjadi segumpalan darah, menjadi segumpalan daging, dibentuk tulang belulang dan berupa badan jasmani. Itu kita dalam keadaan fitrah suci, hanya bergantung kepada Allah. Allahu Ahad. Kita memiliki kesadaran Rabbani, kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ketika kita ditiupkan ruh, bertemulah ruh dengan jasad si cabang bayi itu yang dinamakan di Gunung Jati. Kita berada di Gunung Jati, artinya caruban, percampuran, pertemuan antara ruh kita, jati diri kita dengan badan fisik kita. Makanya dinamakan Sunan Gunung Jati.
Cukup sampai di sini saya transfer informasi tentang Isra perjalanan alam bawah sadar saya di malam hari di makom Sunan Rahmat Suci, yang pada intinya kita manusia yang memiliki akal harus menjadi orang-orang yang berakal budi, yaitu orang yang memiliki kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang berakal yang dikala duduknya, dirinya, berbaringnya, dan dalam keadaan apapun sadar ke Allah yang Ahad. Ingat, tarekat ini menyampaikan tentang ajaran Wali Songo di makom hu Allah, di makom dia, bukan ana Allah. Soalnya nanti ada perbedaan. Makom dia Allah itu makomnya para Wali Songo, yang dalam pesan mistiknya Wali Songo harus bisa berjalan di atas air, artinya harus bisa berjalan di atas kedalaman ilmu hakikat, tetap berjalan di atas syariat. Oleh karena itu, bagi kita yang berumat Islam, sangatlah kita hati-hati memahami tentang kajian ilmu kesadaran. Memang sudah menjadi sunnah kenabian agar kita sampai kepada di akal budi luhur, kesadaran tentang memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mistik Kisantang masih dikasih umur panjang untuk bisa berbagi pengalaman mistik Kisantang, untuk menjadi orang-orang yang berakal, kembali mengenal asal penciptaan kita sehingga tercerahkan sampai ke level Sidratul Muntaha, yaitu kesadaran tinggi luhur terpuji, kesadaran memandang dia Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan disamakan pengalaman mistik saya dengan Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad Nabi yang terpilih, Allah dengan cara kuasanya membedakan perjalanan-perjalanan para hamba-hambanya. Kita harus mengakui umatnya Nabi Muhammad SAW harus bisa mengalami Isra wal Mi'raj selagi kita hidup, sehingga nanti kita meninggal dunia dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.